البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas taufiknya untuk mengkaji ulang ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah. Yang mana ini adalah termasuk amalan yang terbaik. Yang dengan itu, yaitu dengan ilmu, maka seluruh amalan itu menjadi sah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa. Amalan hanya menjadi sah apabila didasari oleh ilmu. Ya, bagaimana orang ikhlas sementara dia tidak tahu untuk siapa dia ikhlas dan apa ikhlas itu sendiri dan bagaimana cara ikhlas dan bagaimana dia mampu menjadikan amalannya sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara dia tidak punya ilmu tentang ajaran Nabi itu sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya yang menyebabkan amalan itu menjadi sah secara mendasarnya adalah ilmu yang benar, ilmu tentang Allah dan hak-haknya dan ilmu tentang Rasul beserta hak beliau. Baik, di dalam majelis ilmu kali ini kita akan mengkaji ulang suatu hadis yang agung, dan semua hadis Nabi yang sahih adalah agung, yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di dalam sahih beliau mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Hisham ibni Abi Abdillah rahimahullah an Qatadah an Abil Aliyah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karb. Hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan tatkala beliau mengalami kesulitan yang besar, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Musaddad ya rahmukallah. Beliau adalah Abul Hasan Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbil ibni Mugharbil ibni Mustawrid Al-Basri thiqatun sabt. Asal dari ilmu adalah untuk didatangi. Orang yang memerlukan ilmu dia datang kepada gurunya. Tetapi saking hebatnya, saking bagusnya Musaddad Ibnu Musarhad sampai guru beliau Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan, seandainya aku datang ke rumah Musaddad, dia layak untuk itu, layak untuk aku mendatangi dia. Saking tingginya kualiti murid yang ini. Ulama Basrah.
Beliau meriwayatkan dari Yahya, yaitu Abu Sa'id Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, Amirul Mukminin fil Hadis, Imamun fi ilalil Hadis. Sekaligus beliau itu faqihun abid, guru dari Imam Ahmad ibnu Hambal. Sampai dikatakan kalau beliau diam, orang menyangka beliau ini orang fakir biasa. Tapi kalau beliau bicara, semua fuqaha pun tunduk mendapati kedalaman ilmu beliau. Ini Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dan biografi beliau bagus sekali disebutkan di dalam Siyar, selain di dalam Tahdhibut Tahdhib. Dan beliau tidak pernah melakukan tadlis. Hadis ini beliau riwayatkan dari Hisham bin Abi Abdillah. Kunyahnya adalah Abu Bakar. Hisham bin Abi Abdillah Sambar Ad-Dustuwai Al-Basri min asbatin nas fi Qatadah. Termasuk murid terbaiknya Qatadah. Beliau dikatakan Ad-Dustuwai karena beliau bekerjanya adalah sebagai niagawan, meniaga kain. Mengambil kain dari negeri yang namanya Dustuwa, kemudian menjualnya ke Basrah dan lain-lain. Jadi selain beliau ini ahli hadis, beliau juga berniaga. Bukan seperti apa kebiasaan orang yang suka meminta-minta dengan alasan, oh saya dakwah, bagilah saya duit. Tidak seperti itu. Tapi beliau menjaga kehormatan dengan berniaga. Dan beliau termasuk murid terbaik dari Qatadah. Kita tahu murid terbaik Qatadah ada beberapa. Di antaranya adalah tadi itu Hisham bin Sambar Ad-Dustuwai. Yang kedua adalah Syu'bah Ibnu Di'amah Abdul Khattab As-Sadusi. Dan yang ketiga, yang terbaik nomor satunya adalah Sa'id bin Abi Arubah. Semuanya orang-orang Basrah. Nah ini Hisham termasuk yang terbaik nomor 3. Meriwayatkan hadis ini dari Qatadah bin Di'amah Abdul Khattab As-Sadusi Al-Akmah, buta sejak lahir. Tetapi cacat yang beliau miliki tidak menyebabkan beliau surut dari keinginan untuk mencari ilmu. Kita yang alhamdulillah diberi kemudahan, diberi panca indera yang cukup baik, jangan kalah dengan orang-orang yang diuji dengan cacatnya anggota badan dan seterusnya. Dan Qatadah ini beliau belajar kepada para kibarut tabi'in. Di antaranya adalah belajar kepada Sayyidut Tabi'in. Ini tak tahu anak-anak ingat tak? Pernah disebut. Cuma kalau tidak diikat dengan tulisan memang mudah untuk lupa. Siapa Sayyidut Tabi'in? Pemimpin Tabi'in siapa ya? Siapa pemimpin Tabi'in? Untuk anak-anak. Kalau susah berarti ke abang-abang atau ke bapak-bapak, siapa yang ingat? Ya? Iya betul, Sa'id ibnul Musayyab. Ketika beliau belajar ke Sa'id bin Musayyab, beliau sering bertanya. Ya karena sering bertanya, ya sering mendapatkan ilmu. Kemudian Sa'id ibnul Musayyab bertanya, jawaban-jawaban yang aku berikan kepadamu ini, engkau ingatkah? Beliau mengatakan, ya saya ingat. Disebutkan, saya pernah bertanya begini, jawabannya begini. Bertanya masalah hadis ini, maka riwayatnya adalah begini-begini. Sampai kemudian Yahya bin Sa'id mengatakan, saya tidak menyangka Allah menciptakan makhluk sepertimu. Allah siapkan mereka sebagai para penjaga agama Allah Ta'ala, para penghafal riwayat-riwayat warisan Nabi SAW. Ini Qatadah, dan beliau adalah min asbatin nasfi Anas bin Malik. Beliau murid dari para sahabat. Cuma kali ini beliau tidak meriwayatkan dari sahabat, tapi meriwayatkan dari sejumlah kibarit tabi'in. Kali ini beliau mengatakan an Abil Aliyah. Abil Aliyah beliau adalah Rufai ibnu Mihran Ar-Riyahi Al-Basri min kibarit tabi'in siqah. Beliau terkenal dalam masalah riwayat, juga terkenal di dalam masalah sunnah. Kalam-kalam yang terkait dengan manhajiyah, kalam-kalam beliau terkenal. Cuma beliau dilemahkan apabila melakukan irsal. Nah, siapa yang ingat hadis mursal itu hadis yang macam mana? Ya. Yang terputus.
Baik, betul terputus, tapi ada yang lebih spesifik. Terputus macam mana? Terputus di mana? Iya betul. Rawi yang apa yang hilang? Rawi apa yang hilang? Rawi apa yang hilang? Terputus di mana? Terputus di mana? Mursal itu? Terputus di atas yang menurut hadis. Di atas siapa? Di atas sahabat Nabi ku. Di bawah sahabat. Ayo. Intinya adalah apa? Wal mursalu ma fawqa tabi'i saqat. Mursal adalah hadis yang rawinya yang sanadnya di atas tabi'i itu hilang. Nah, jadi tabi'i langsung lompat kepada Nabi. Nah, ini Abul Aliyah, beliau kalau meriwayatkan secara mursal, ini yang dikritik oleh Imam Syafi'i. Marasilu Abul Aliyah Ar-Riyahi Riyah. Mursalnya Abul Aliyah Ar-Riyahi itu bagaikan angin, tak boleh dipegang. Imam Syafi'i bahasanya halus, tapi untuk menasihati umat kadang bahasa beliau keras dalam Jarh wa Ta'dil. Baik. Man rawa an Amr al-Bayadi bayyadallahu ainah. Barang siapa meriwayatkan dari Amr al-Bayadi, semoga Allah memutihkan matanya. Mata putih bagaimana? Buta. Kadang Imam Syafi'i keras untuk memperingatkan orang agar tidak sembarangan di dalam masalah agama. Bukan berarti Syafi'i garang. Bukan seperti itu. Tapi ini sebagai nasihat. Baik, ini Abul Aliyah, beliau min kibarit tabi'in, beliau thiqah. Terus bagaimana? Beliau mengatakan Ani bin Abbas. Tidak masalah an-anahnya karena ini sudah ditapis oleh Bukhari dan Muslim. Tidak masalah. Baik, Ibnu Abbas, Abu siapa Ibnu Abbas? Abdul siapa? Murji'ah yang baik, ya. Dalam Arba'in Nawawiyah an Abil siapa Ahmad an Abul iya Abul Abbas Ibnu Abbas Abul Abbas Abdullah. Baik. Jadi sanadnya ini musalsalun bil basriyin. Semuanya adalah orang Basrah kecuali Ibnu Abbas. Beliau tentunya apa? Quraisy Madani. Dan beliau wafatnya di Taif. Baik. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan beberapa sanad, semuanya poros peredarannya adalah pada Hisham ad-Dustuwai. Ibnu Abbas menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karab. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering mengatakan tatkala mengalami kesulitan besar. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim juga, yad'u, yaitu berdoa. Karena dengan fi'il mudhari menunjukkan apa? At-takfir, yaitu sering. Menunjukkan zikir ini bukan hanya sekali dua kali, namun sering. Jelas beliau, beban yang beliau alami, ujian dan cabaran yang beliau jalani itu paling besar dibandingkan dengan manusia yang manapun. Ujian beliau paling berat karena beliau yang imannya paling kuat, maka cabarannya paling banyak tentunya. Tapi tatkala mengalami ujian, tatkala mengalami cabaran, beliau tidak mundur ke belakang karena kurangnya orang, karena kurangnya duit, karena kurangnya dukungan. Karena apa? Wali beliau Allah. Maka beliau dan para rasul yang lain tidak perlu takut. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Dia telah memberikan hidayah kepada kami untuk menuju kepada jalan-jalan yang harus kami tempuh. Sudah tahu hidayah, kenapa mundur? Sementara Allah lah wali kita, Dialah yang memegang ubun-ubun semua makhluk. Tidak ada yang mampu menimpakan mudarat tanpa seizin Allah Ta'ala. Sebagaimana tidak ada yang mampu untuk mendatangkan manfaat tanpa adanya kehendak dari Allah Ta'ala. Baik, makanya ketika mengalami kesulitan, Nabi tidak mundur, tidak lesu, tidak menyerah. Tetapi beliau kembalinya adalah kepada Allah, kepada Tauhidullah. Beliau mengatakan, La ilaha illallahul azimul halim.
Dimulai dengan apa tadi zikirnya? Yaitu dengan tahlil kalimat la ilaha illallah. Ini anak-anak tak boleh luput. Apa arti la ilaha illallah? Ya. Diulang, tiada apa tadi? Tiada apa tadi? Tiada sesembahan. Ya. Iya, tiada sesembahan yang berhak diibadahi. Tiada sesembahan yang tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan yang boleh disembah kecuali Allah. Yang boleh disembah kecuali Allah. Apalagi? Tidak ada apa? Apa la ilaha illallah? Ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti sama, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa? Abdurrahman, apa arti la ilaha illallah? Tak tahu Allah. Apa artinya? La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya bahasa Melayunya apa? Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Terjemahannya sama, tapi bahasa Arabnya lain tadi. Iya, apa? Apa arti la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah artinya? Berarti terjemahannya sama, tapi Arabnya lain. Nak tambah apa? Sama, berhak. Semuanya betul, insya Allah secara umum. Cuma apa? Kalau tidak ada sesembahan yang berhak, berarti apa? Mustahik. La ma'budu mustahiqun illallah. Tapi kalau la ma'budu bihaqqin, berarti apa? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ada sedikit perbezaan antara hakun dengan apa? Mustahikun. Semuanya betul. Tapi apa? Maknanya sedikit lain. Baik. Kalau yang disebutkan oleh Al-Qirafi itu tadi la ma'budu mustahikun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak, mustahik yaitu istihqaq, yaitu berhak disembah kecuali Allah. Yang lain walaupun menjadi sesembahan-sembahan tapi tidak berhak disembah. Itu cuma Tuhan-Tuhan yang palsu, sesembahan-sesembahan yang dusta. Adapun yang disebutkan oleh Imam An-Najdi, demikian pula Imam An-Najdi apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Demikian pula yang disebutkan oleh misalkan Al-Allamah Salim Al-Hadrami di dalam kitab beliau Safinatun Najah, dan juga disebutkan oleh beberapa a'immah Malikiyah dan Hanabilah, la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar. Hak artinya benar kecuali Allah. Yang lain semuanya batil. Jadi yaitu apa? Secara umum maknanya sudah betul, tapi karena kita kalau yang menggunakan berhak berarti mustahik, yang menggunakan haqqun berarti apa? Benar. Jadi jangan dicampur biar tidak rancu. Tapi tetap maknanya betul aja. Apa? Tiada sesembahan selain Allah. Salah. Bagi orang-orang awam mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah, ini salah. Kenapa? Kenyataannya sesembahan banyak. Mereka menyembah banyak sekali. Yahudi bukan hanya menyembah Allah, tapi juga apa? Menyembah Uzair dan menyembah pemuka agama mereka. Orang-orang Hindu bahkan apa? Memiliki 3 atau 4 sesembahan. Ada dewa, siapa itu? Wisnu, Shiva, Brahma. Demikian pula yang orang-orang Shinto, penyembah dewa matahari, dan seterusnya. Menunjukkan sesembahan banyak. Tetapi harus ada tambahan apa? Bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kalau sekedar tidak ada sesembahan kecuali Allah, ini menyelisihi kenyataan, kata Syekhul Islam. Kenyataannya di alam semesta sesembahan banyak, cuma yang benar hanya satu. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai zikirnya untuk menghadapi kesulitan besar dengan tauhid. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Boleh juga apa? Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian pula yang disebutkan oleh At-Tatai dari kalangan Hanafiyah, la ma'budu haqqun illallah.
Baik. Tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Baik. Harus ada apa? Harus ada khobar yang ditetapkan di situ. Sebelum harful istisna, la ilaha apa itu? Haqqun atau mustahiqun. Atau boleh pakai apa? Jar majrur bi haqqin illallah. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya tauhidullah itu adalah sebab keselamatan dari berbagai malapetaka. Sebab seseorang itu mendapatkan penyelamatan dari berbagai bala bencana dan mara bahaya. Makanya umat-umat yang terdahulu mereka itu celaka. Sebabnya apa? Karena mereka menjauh dari tauhid. Jelas para nabi dan rasul semua dakwahnya adalah sama. Apa dakwah para nabi dan rasul? Mengajak apa? Mengajak kepada Al-Quran. Mengajak kepada Allah. Betul, mengajak pada Allah, tapi macam mana? Orang musyrik juga bilang mengajak pada Allah. Oh ya? Mengajak untuk menyembah Allah. Orang musyrik Quraisy juga dulu menyembah Allah. Ya? Mengajak untuk masuk Islam. Boleh, nah itu lebih baik, tapi masih belum jelas. Karena orang sufi pun mengatakan kami mengajak pada Islam. Jamaah tabligh juga seperti itu. Syiah juga macam itu, ya. Ia mengajak kepada tauhidullah. Baik, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutuskan pada setiap umat seorang rasul mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah para taghut. Jadi inti dakwah para rasul adalah tauhidul ibadah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utuskan sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Jadi kalimat tahlil ini adalah tauhidul ubudiyah, bukan sekedar tauhid rububiyah. Baik, tatkala umat-umat terdahulu mayoritas dari mereka tidak mau mengikuti rasul dalam masalah tauhidul uluhiyah, malah lebih memilih untuk mengikuti jejak nenek moyang mereka, melestarikan budaya kesyirikan mereka, maka mereka pun tertimpa bencana dan tidak selamat. Sebagaimana yang dialami oleh kaumnya Nuh, sudah didakwahi dengan apa? Dakwah tauhid, tapi mereka masih lebih suka untuk menyembah siapa saja yang disembah oleh kaumnya Nuh. Patung. Iya tahu patung, tapi siapa? Ada Yahud, Ya'ub. Siapa? Tambah lagi Nasr, iya. Nasr, siapa lagi? Kurang 2. Siapa lagi? Ya, siapa yang menambah? Untuk anak-anak? Sudah dibantu. La tadarunna alihatakum wala ya. Wala tadarunna wadda. Ya wala suwa ya. Wala Yahud wala Ya'uq wa Nasr. Wa Ya'uq wa Nasr. Baik. Jadi mereka tetap ingin menyembah berhala-berhala mereka yang mana dulunya mereka itu adalah orang-orang soleh. Tapi ketika disikapi secara hulu, secara berlebihan, diberi posisi yang tidak layak untuk mereka dapatkan, akhirnya ujung akhirnya adalah disembah. Yang menyembah mereka tidak mau kembali kepada tauhidullah, akhirnya terkena azab. Apa azabnya? Iya, banjir bah, betul. Banjir bah. Baik, demikian pula yang berikutnya, yaitu kaum Ad. Ya, kaum Ad diazab dengan apa kaum Ad? Dengan Tornado, boleh kena angin ya. Anginnya berapa lama? Berapa jam atau berapa? Ya? 7 hari 7 malam? 8 hari. 8 hari? 8 hari 7 malam. Iya, 8 hari 7 malam. Baik. Kemudian kaum Ad nabinya siapa? Kaum Ad? Iya, betul. Kemudian kaum Samud nabinya siapa? Siapa? Iya, Nabi Saleh. Kaum Samud diazab dengan apa ketika mereka tidak mau ikut tauhid?
Tunjuk ke orang mana? Ya. Ya. Suara itu. Iya, suara yang menggelegar. Baik. Selain juga apa? Ada petirnya juga. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa samud. Kalau mereka berpaling, maka katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, aku peringatkan kalian dengan petir yang menimpa seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Kemudian lagi penduduk Sodom. Penduduk Sodom selain mereka berbuat kekejian, yaitu jenis apa istilahnya LGBT itu homoseksual. Inti yang paling dasarnya mereka adalah apa? Menyelisihi tauhidullah. Mereka berbuat syirik seperti dijelaskan oleh para a'immah. Maka azabnya apa? Untuk kaum Sodom, azabnya apa? Azabnya atau siapa yang ingat? Ya Ahmad. Kaum Sodom diazab pakai apa? Iya, dibalik. Kemudian apa lagi? Iya. Hujan batu. Masih ada lagi tak? Sebagian ulama mengatakan yaitu dibakar karena apa? Batunya adalah batu-batu yang panas. Baik, ya intinya itu. Demikian pula setiap umat yang menyelisihi dakwah tauhid maka mereka terkena azab karena yang selamat hanyalah ahli tauhid. Baik. Buktinya adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus dikirimkan kemana? Diutuskan ke penduduk mana ya? Tunjuk jari kah? Tunjuk hidung. Ya. Ninaweh, tayyib. Mereka hampir saja mereka terkena azab, tetapi karena mereka sangat jujur untuk bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala hilangkan azab tersebut dan Allah berikan mereka kelonggaran dan kesenangan sampai suatu ketika. Menunjukkan dengan sebab tauhid itulah maka orang-orang itu diselamatkan. Demikian pula bahkan Nabi Yunus sendiri ketika beliau ditelan oleh ikan apa? Udang? Ya, ikan paus. Istilahnya apa? Bahasa Arabnya apa? Ikan apa? Ya, ikan nun. Baik, apa doanya? Apa zikirnya beliau? Zikirnya beliau apa? Ya. Subhanaka. Sebelum itu yang menjadi inti pembahasan kita. Dimulai dengan apa? Apa? Awal zikirnya apa? Seperti awal zikirnya Nabi Muhammad, ya apa? Ingat tak? Zikirnya Nabi Yunus, ya? Bukan. Iya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baik. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Fawaid beliau, maka tidak ada jalan untuk mendatangkan keselamatan melebihi tauhid. Karena tauhid itulah mafza'u auliya'illahi wa a'da'ih. Tempat kembalinya para wali Allah dan para musuh Allah. Kalau para wali Allah kembali kepada Allah, yaitu bertauhid di dalam situasi lapang dan dalam situasi susah. Dalam situasi lapang mentauhidkan Allah. Dalam situasi susah juga tetap kembalinya pada tauhid. Sehingga mereka beruntung dunia dan akhirat. Sementara para musuh Allah mereka hanya kembali kepada tauhid dalam situasi apa? Ya, dalam situasi susah. Fa idza ghasyiyahum maujun kadzulali ta'awullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka diliputi oleh gelombang yaitu di lautan, maka mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan memurnikan agama hanya untuk Allah. Baik. Falamma najam ilal barri idzahum yusyrikun. Tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, maka dengan serta-merta mereka berbuat kesyirikan. Falamma najam ilal barri faminhum muqtasid. Tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, maka ada dari mereka yang bersikap kurang, yaitu tidak bersyukur pada Allah, malah bersyukurnya pada patung-patung dan seterusnya. Ini adalah para musuh Allah dahulu, bukan yang sekarang. Yang dahulu masih mentauhidkan Allah kalau dalam situasi susah. Sehingga di dunia mereka selamat, tapi di akhirat mereka celaka karena tidak mentauhidkan Allah dengan jujur. Berarti intinya apa? Tauhidullah ini adalah sebab keselamatan.
Makanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad beliau, juga Imam Tirmidzi dalam Sunan beliau, Imam An-Nasa'i di dalam Al-Kubra dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watu dzinnun ayyaqul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Fama yad'u muslimun bid'awat fama yad'u muslimun fiha illa farajallahu anhu au najahullah. Doa Nabi yang ada di dalam ikan paus itu tatkala dia dalam kesulitan indal karb, tatkala mengalami kesulitan adalah mengucapkan zikir la ilaha illa ant, tiada sesembahan yang benar kecuali engkau, subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya saya adalah termasuk dari orang-orang yang zalim. Di sini Nabi Yunus menggabungkan antara tauhid, tasbih dan juga pengakuan akan kekurangan-kekurangan kita. Baik, di dalamnya terkandung apa? Terkandung tawassul dengan tauhidullah dan terkandung dengan seluruh tawassul dengan kesucian Allah dan memohon belas kasihan karena kita adalah orang yang sangat fakir kepada Allah taala. Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan yang mana tidak ada seorang muslim pun yang mengalami kesulitan, kemudian dia berdoa dengan doa tadi kecuali Allah akan menyelamatkan dia. Dan di sebagian riwayatnya Nabi membacakan firman Allah taala wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Iman yang hakiki berarti apa? Mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Bahkan demikian pula Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf semula rumahnya di mana Nabi Yusuf ketika masih kecil? Iya, di mana? Di Yaman. Ya. Di mana? Kuala Perleh. Mana Babilonia? Bukan ya? Apa? Mana? Mesir. Belum ya, mana? Iya di Syam, yaitu apa? Di Kanaan. Ya di daerah Syam. Baik, baru kemudian apa? Pindah dengan terpaksa ke Mesir. Dipaksa karena apa? Disakiti saudara-saudaranya itu. Tatkala beliau diuji, beliau digoda dengan apa? Wanita cantik dan seterusnya. Penjelasannya sangat rinci disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid dan Syekhul Islam sebelum beliau tentunya di dalam Majmu'ul Fatawa. Dari sekian sisi menunjukkan ujian ini luar biasa berat. Tetapi apa? Beliau diselamatkan oleh Allah yang belum tentu kalau kita di posisi itu kita akan selamat. Allah Ta'ala mengatakan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu kana min ibadinal mukhlasin. Demikianlah untuk kami palingkan dia dari kekejian dan dari keburukan dan kekejian. Sebabnya kenapa? Kenapa dia diselamatkan? Innahu. Sebabnya adalah karena sungguh dia itu kana min ibadinal mukhlasin, termasuk dari para hamba kami yang dibersihkan. Diriwayatkan oleh sejumlah salaf maknanya adalah apa? Kana minal mukhlisin fa akhlasnah. Dia dulunya termasuk dari orang yang ikhlas, yaitu tidak berbuat syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar, sehingga dia pun diselamatkan. Karena balasan sesuai dengan jenis amalan. Yang mukhlis untuk Allah, maka dia akan mukhlas. Yang ikhlas untuk Allah di dalam amalannya, dia akan diselamatkan. Baik. Ini menunjukkan tauhid memang sebab terbesar keselamatan hamba Allah Ta'ala di dunia, bahkan di akhirat. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, dari Abi Sa'id Al-Khudri, juga dari Abi Hurairah dan lain-lain. Terkait dengan syafaat. Siapa yang berhak mendapatkan syafaat? Siapa yang berhak mendapatkan syafaat? Orang kafir boleh tidak? Tak boleh. Orang musyrik boleh tidak? Berarti kunci syafaat apa? Kunci syafaat? Beribadah kepada Allah. Iya, bukan hanya beribadah pada Allah. Sebagaimana dipertanyakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan laqad alimtu ya Abu Hurairah annahu la yas'aluni anhu ahadan qablak lima alimtu min hirsika alal hadis.
Sungguh aku telah tahu wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang menanyakan tentang ini sebelummu, karena aku tahu semangatmu untuk mempelajari hadis. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Tidak lagi pergi ke bomoh-bomoh atau saya tak pergi ke bomoh tapi bomoh saya panggil, sama aja itu. Berbuat syirik juga. Demikian pula yang memelihara tangkal-tangkal atau khodam-khodam atau apa dan seterusnya. Bukan itu, dia tidak ikhlas. Tapi yang memang ikhlas lillahi ta'ala, memang betul-betul membuktikan pemurnian tauhidnya, dialah yang berhak mendapatkan syafaat walaupun dosa-dosa itu ada. Tapi suatu saat akan diselamatkan karena masih memiliki kalimat la ilaha illallah dan tidak terbatalkan. Berarti kuncinya apa? Yaitu zikir yang berisi la ilaha illallah. Baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala di dalam Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan, akhbarani Abu Bakar Ar-Razi annahu qala kuntu fi majlisi Abi Nuaim, yaitu Abu Nuaim Al-Asbahani. Wa indana syaikhun akhar yuqalu lahu Abu Bakar Ibnu Ali. Jadi Ibnu Battah meriwayatkan dari gurunya yaitu Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi mengatakan saya pernah ada di majelis Abu Nuaim. Dan di majelis kami ada syekh yang lain namanya dipanggil dengan Abu Bakar Ibnu Ali. Wa kana ilaihi madarul futya. Poros peredaran fatwa di daerah sana adalah kepada beliau. Jadi beliau mufti. Orang-orang percaya walaupun bukan mufti resmi, bukan apa, tapi orang percaya kepada ilmu beliau. Fahasadahu unas. Kemudian dia didengki oleh sekelompok orang. Fabaghahu ila sultan. Selanjutnya mereka fabaghahu ila sultan. Mereka memberikan tuduhan palsu, laporan palsu kepada penguasa. Fahabasah. Akhirnya penguasa menangkap Abu Bakar Ibnu Ali, memasukkan ke dalam penjara karena tuduhan palsu dan persaksian palsu dari para pendengki. Fara'aitu fil manam annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Kata Abu Bakar Ar-Razi, maka di alam mimpi saya, yaitu saya bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Jibril yuharriku syafataihi bitasbih wala yaftur. Dan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada malaikat Jibril, terus-menerus menggerakkan lisannya dan dengan tasbih dan tidak berhenti. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, "Ya Abu Bakar, i'ti Abu Bakar ibn Ali." Wahai Abu Bakar, yaitu Abu Bakar Ar-Razi, pergilah engkau ke Abu Bakar Ibnu Ali wa akhbirhu ayyaqula an yaqra'a da'watal karb alladhi fi sahihil Bukhari. Katakan kepadanya untuk membaca doa kesulitan yang ada di dalam Sahih Bukhari. La ilaha illallahul azimul halim ila akhirih. Baik. Fantabahtu faghadautu ila sijn. Maka kemudian saya pun terbangun. Selanjutnya saya berangkat ke penjara. Fadzakartu dzalika li Abi Bakar ibni Ali. Kemudian saya ceritakan itu kepada Abu Bakar ibnu Ali, yaitu Rasulullah SAW berwasiat kepada saya untuk menyampaikan kepadamu baca doa kesulitan yang ada di dalam Sahihul Bukhari, yaitu La ilaha illallahul azimul halim. Faqara'ahu falam yalbas an yufraj. Kemudian beliau membaca zikir itu, tidak lama kemudian beliau dibebaskan. Ini adalah karamah dan ini adalah membuktikan benarnya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya doa ini memang doa yang sangat bermanfaat, doa yang dibina di atas tauhidul uluhiyah wal ubudiyah dan sanadnya sahih. Baik. Nah, kita kembali ke inti hadisnya, la ilaha illallah al-azimul halim. Al-azim disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam syarah hadis ini menukilkan dari para ulama sebelum beliau, al-azim adalah alladzi la ya'dhumu alaihi syai'.
Al-Azim, yaitu zat yang maha agung, adalah zat yang mana tiada sesuatu apapun yang terasa berat dan besar bagi dia. Semuanya ringan bagi Allah, semuanya tidak susah bagi Allah. Ya, apanya yang susah? Ubun-ubun makhluk di tangan dia, takdir makhluk itu di tangan dia. Apa yang terasa berat bagi Allah Ta'ala? Demikian pula dalam masalah doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepada kita dalam hadits Abi Hurairah muttafaqun alaihi itu, yaitu apa? Apabila salah seorang dari kalian berdoa, fala ya'zimil mas'alah, hendaknya dia membulatkan tekad dalam permintaan. Jangan mengatakan Rabbi a'tini in syi'ta. Wahai Rabbku, berikan kepada saya kalau engkau mau. Ini tak sungguh-sungguh, minta betul-betul. Fa innallaha la yata'azamuhu syai'. Karena Allah tak ada sesuatu yang lebih besar bagi dia, yaitu tak ada yang terasa berat bagi dia, semuanya ringan. Baik, tapi minta yang betul, ya Allah berilah saya langit dan bumi. Ya, itu enggak betul. Untuk apa minta langit dan bumi juga? Tapi minta yang layak untuk dimintakan. Baik, maka tak ada yang susah bagi Allah Ta'ala. Al-Azimul Halim. Al-Halim yaitu alladzi la yasta'jil fil intiqam, sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani di dalam kitab beliau Mufradat Al-Fadil Quran. Al-Azimul Halim. Al-Halim yaitu maha penyabar, yaitu yang tidak tergesa-gesa menimpakan hukuman. Ya, kalau Allah bersegera menghukum kita, habis. Tak ada makhluk melata pun di muka bumi, saking banyaknya dosa-dosa manusia. Kemudian diulang lagi oleh Nabi, la ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, Rabbul Arsyil Azim, penguasa arsy yang agung. Baik, di sini beliau mengulang tauhid, menunjukkan pentingnya ini, tauhidul uluhiyah. Kemudian mengatakan Rabb sebagai badal dari lafzul jalalah Allah tadi. Rabb al-Arsyil Azim, penguasa. Kita tahu Rabb maknanya ada banyak, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam At-Tafsirul Kabir, yaitu apa? Al-Khaliq, Al-Murabbi, Al-Mudabbir, Al-Muhyi, Al-Mumit, Ar-Razik, Al-Hadi, yaitu yang mencipta, yang memelihara, yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur, yang memiliki, yang memberikan hidayah, itu Ar-Rabb. Tapi apa hikmahnya? Di samping menyebutkan tauhidul uluhiyah dan beberapa nama-nama tadi, juga disebutkan rububiyah, dijelaskan oleh At-Tibi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidh, ini mengisyaratkan kepada sifat tarbiyah, yaitu Allah Ta'ala, yaitu kita beriman bahwasanya Allah mentarbiyah kita dengan kesulitan, sebagaimana dia mentarbiyah kita dengan kemudahan. Kita berbolak-balik di antara nikmat dan ujian. Ya, nikmat sendiri ujian juga ya. Diuji dengan kesenangan dan kesusahan, diuji dengan kesempitan dan kelapangan. Itu bagian dari tarbiyah, agar kita tidak terus-menerus terpedaya ketika kita senang, dan agar kita tidak berputus asa kalau dalam keadaan susah. Ini bagian dari tarbiyah Allah Ta'ala, sebagaimana telah dibahas itu oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Terkadang para sahabat diberi kemenangan, terkadang diberi kekalahan, untuk mereka itu terdidik agar senantiasa waspada, memenuhi syarat-syarat kemenangan dan tidak terpedaya dengan diri sendiri. Baik, ini adalah bagian dari tarbiyahnya Allah Ta'ala. Dan dari sisi yang lain, yaitu tawasul dengan rububiyah. Semua nabi, kalau kita lihat dalam Quran, sejak nabi pertama sampai nabi terakhir, kalau berdoa seringkali tawasulnya adalah dengan Rabb. Abdurrahman, nabi pertama siapa? Nabi pertama siapa? Siapa? Allah, meraja yang betul. Nabi siapa? Adam. Iya, Nabi Adam. Nah, doanya apa? Rabbana zalamna anfusana. Demikian pula nabi-nabi yang berikutnya rata-rata menggunakan Rabbi atau Rabbana. Sampai bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tawasul dengan rububiyah. Di sini tawasulnya dengan apa? Menisbatkan rububiyah kepada makhluk yang paling besar. Apa makhluk yang paling besar? Malaikat. Apa makhluk yang paling besar? Apa makhluk yang paling besar? Arsy. Iya, arsy. Rabbul Arsyil Azim. Disifati dengan azamah juga. Kemudian diulang lagi. Tahlil lagi, la ilaha illallah Rabbus samawat. Tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dia adalah penguasa langit-langit.
Oh, ini Abdurrahman. Langit ada berapa? 2 atau 3? Hah? Ada berapa? 4 atau 5? Iya 7, baru betul. Jangan dibagi tahu biar berlatih dulu. Ayo, Rabbus samawati wal ard. Baik. Kalau bumi ada berapa bumi? 3. Iya 7 juga. Tapi kenapa untuk langit disebutkan jamak muannas salim sementara bumi adalah dengan apa? Yaitu dengan mufrad. Mufradnya ini sebagai ismul jins. Baik. Rabbus samawati wa rabbul ardi. Diulang lagi rububiyahnya, masing-masing disendirikan. Rabb langit, kemudian Rabbnya bumi. Wa rabbul arsyil karim, dan Rabb dari arsy yang al-karim. Diriwayatkan dengan 2 riwayat, al-karim di sini majrur dan marfu. Kalau majrur yaitu naat dari arsy. Kalau marfu dia adalah naat untuk Allah Ta'ala, naat untuk Rabb. Baik. Al-Karim memiliki beberapa makna, di antaranya adalah Al-Jawad, kasirul ato, yang banyak memberi. Allah Maha memberi. Mungkin kita kesulitan duit, jangan khawatir. Allah duitnya banyak. Allah ringgitnya banyak enggak Allah? Oh, jelas banyak, bahkan bukan hanya ringgit kan. Entah mata uang apa yang paling itu, dan bukan hanya duit. Allah punya permata, punya segala kekayaan. Jadi jangan berputus asa. Allah itu Maha baik. Tinggal apa? Kita rajin-rajin mendekat ke Dia. Baik. Itu makna pertama, Al-Karim yaitu kasirul ato, yang banyak memberi. Kemudian yang kedua, Al-Karim bimakna yaitu Asy-Syarif, yaitu yang maha mulia. Dan kedua makna ini sama-sama betul. Yang lain mengatakan Al-Karim adalah alladzi kasurat nu'utuhul jalalah. Nu'utul jalalatih, yang banyak karakter-karakter keagungannya, yaitu Al-Karim ini suatu nama yang mengandungi sejumlah nama, mengandungi sifat itu mengandungi sejumlah sifat. Jadi Al-Karim itu mengandungi sejumlah makna dia, sejumlah sifat-sifat kesempurnaan. Jadi Al-Karim memiliki kembalinya pada 3 makna. Yang pertama adalah kasirul ato, banyak pemberian. Yang kedua adalah Asy-Syarif, yaitu yang maha mulia. Yang ketiga adalah kasirun nu'util jalalah, yaitu yang banyak karakter-karakter keagungannya. Baik. Dari hadis ini kita diajari oleh Nabi SAW, diberi contoh oleh Nabi untuk memperbanyak zikir ini. Tak ada seorang pun dari kita kecuali dia mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Tapi orang kafir, kalau orang kafir mudah bunuh diri, baik mungkin yang di India, di Korea, di Jepun atau mana, atau di negeri-negeri barat sana, karena mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi orang mukmin walinya Allah, maka tidak perlu dia putus asa. Selama dia masih hidup, berarti rezeki itu masih ada. Tinggal apa? Maukah bersabar yang dengan itu mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya. Dan kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Dan mihnah, ujian, kalau dihadapi dengan sabar dan ihtisab mencari pahala, akan berubah menjadi minhah, menjadi kurnia dan pemberian. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.